Shalom warga kerajaan. Sudah disampaikan rumus untuk mengalami pemulihan. Bila umatku yang atasnya namaku disebut, berdoa, mencari wajahku, bertobat, mencari wajahku, aku kembali mendengar dari sorga. Dan akan memberikan hujan kembali, memberikan berkat kembali. Dan kita lihat segala sesuatu di dalam firman Tuhan itu isinya cuma satu, yaitu pemulihan, restoration. Saudaraku, kita akan ada di bumi yang akan direstorasi oleh Tuhan. Apinya bukan menghancurkan, tapi apinya itu restore, membersihkan. Dan lihat satu yang paling ajaib itu kehidupan pada Nabi Yunus. Sebetulnya Yona ya, Yona atau Yonas itu artinya dove. Burung merpati punya satu kelebihan, dia itu selalu kembali kepada pemiliknya. Dan kita lihat dalam kehidupan Nabi Yunus ini, ketika Tuhan memberikan perintah, pergilah ke Niniwe, dia menaikkan diri ke Tarsis. Dan kemudian Tuhan mengirim angin besar, kemudian ikan besar, ya, tidak sebut ikan paus, ikan besar. Dan kemudian dia ditelan. Dan tentu saja kalau masuk perut ikan ya dia mati, saudara ya. Jangan percaya apa yang dikatakan guru sekolah minggumu yang mengatakan Yunus itu hidup di dalam perut ikan, bahkan ada lilin di situ. Jangan percaya itu. Berapa detik, berapa menit saja orang tanpa oksigen dia mati, saudara. Tetapi dalam Yunus pasal kedua, dari dalam perut ikan ya, Yunus berseru pada Tuhan. Apa yang berseru? Rohnya. Ya, karena saudara, tubuhnya memang ada dalam perut ikan, tapi rohnya turun lebih dalam dari perut ikan, yaitu Hades, dunia orang mati, ya, Sheol. Dan dia berada, aku telah terangkum, pintu-pintu tertutup bagiku. Kemudian dia berseru pada Tuhan, dan Tuhan begitu baik. Apa yang terjadi? Ikan itu sangat menurut pada Tuhan. Ikan udah jauh dari sana kan. Itu perjalanan ke Tarsis itu jauh tuh. Itu di Europe sana, saudaraku. Ikan itu kembali. Perhatikan ini. Dan memuntahkan Yunus ke darat. Kembali ke Yafo atau Yope sekarang. Saudara perhatikan di sana. Ada banyak orang mengatakan dan orang-orang percaya tanya, Yunus itu hidup atau mati? Ada yang bilang hidup. Itu Pinocchio, saudara ya. Ya kalau Yunus mati, tetapi Tuhan menghidupkan dia kembali. This is resurrection. Akhirnya dia pergi ke Niniwe, tapi ya ogah-ogahan. Aku sudah tahu engkau sangat murah hati. Karena yang bertobat itu justru contohnya adalah Raja Niniwe. Si Yunus ini masih keras kepala, saudara. Dia tahu bahwa Tuhan itu murah hati dan akan mengampuni Niniwe yang jahat kepada bangsanya itu. Tapi Raja Niniwe memerintahkan. Perintah, saudara, bukan anjuran. Dulu presiden kita Habibie pernah mengusulkan 1 hari puasa. Tidak ada satupun yang mau menurut. Yang mungkin cuma istri dan anaknya. Tetapi Raja Niniwe memerintahkan sampai binatang pun, binatang piaraan ikut berpuasa, saudara. Ini salah satu bentuk daripada pertobatan yang sungguh-sungguh. Tetapi Yunus menanti di atas gunung 40 hari lagi. Niniwe akan ditunggang balikkan. Dia tidak menceritakan tentang ada harapan bagimu. Berserulah kepada Allah Israel. Meskipun mereka bukan umatnya, tapi rencana Tuhan itu seluruh bumi, bukan cuma bangsa Israel. Dan saudaraku, dia menantikan kehancuran Niniwe. Tuhan berkata, masa aku tidak kasihan pada Niniwe yang orangnya begitu banyak, juga dengan ternaknya semua. Tetapi Yunus marah kepada Tuhan. Tanda bukan pertobatan. Itu bukan sedekah, saudara ya. Itu bukan sadik, itu sadis, saudaraku. Kalau dia lihat Tuhan kirimkan api dari langit. Dengar, saudaraku, ada pengharapan buat kota di mana kita tinggal, negara di mana kita tinggal. Ajak mereka berseru pada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.